Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rekan dan ibu sekalian, mungkin kita pernah atau mungkin sering kita mendengar suatu hadis, yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, ada masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, ada sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, ada waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum datang matimu. Pertama, sababa qabla hiramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kan argi sekalian, di usia segini itu kita termasuk masa muda atau masa tua sih? Masa muda lah ya. Maka dari itu, manfaatkanlah masa muda kita sebelum datang masa tua kita, yaitu sebelum bertambah terus usia kita. Masa muda itu bisa dikatakan atau diibaratkan golden age ya, yaitu usia emas. Nah, cara manfaatinnya itu kayak gimana? Yaitu upgrade terus diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mulai dari upgrade iman, upgrade kemampuan diri, upgrade kualitas diri, dan lain sebagainya. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Saat kita sehat tuh emang rasanya kayak santai dulu gak sih? Pas Allah takdirkan kita buat sakit, ngeluhnya bukan main. Padahal tanpa kita sadari, di saat kita sakit tuh memang Allah mencabut semua yang ada dalam diri kita, termasuk dosa-dosa kita. Allah cabut dosa-dosa kita, Allah cabut bahagia kita, Allah cabut rasa senang kita, Allah cabut senyum kita. Tetapi di saat kita sudah kembali sembuh, Allah kembalikan semuanya. Allah kembalikan senyum kita, bahagia kita, ceria kita. Tetapi ada satu yang tidak Allah kembalikan, yaitu dosa-dosa kita, yang insya Allah akan Allah ampuni. Kurang baik apa coba Allah sama kita. Maka dari itu, ambil hikmahnya, manfaatkanlah masa sehat kita, jangan sampai disia-siakan. Ketiga, wagina angka qabla fakrika, kayamu sebelum datang miskinmu. Maksudnya, di saat kita dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pergunakanlah sebaik mungkin, jangan sampai disia-siakan, dihambur-hamburkan, difaya-fayakan. Tetapi coba kita sedekahkan sebagian harta kita yang telah Allah titipkan kepada kita. Kalau disedekahin nanti habis dong. Enggak, percaya deh. Kita renungi saja kisah Abdurrahman bin Auf yang terkenal akan hartanya yang melimpah, juga tetapi dengan sikap yang dermawannya. Pada suatu hari, saat ia berdagang, kemudian setelah selesai ia berdagang, ia mendapatkan hasil dari perdagangannya itu, yaitu sebesar satu peti emas itu, atau hartanya satu peti itu. Kemudian dia bingung gitu, harus ngegunain harta itu seperti apa sih gitu. Lalu ia memutuskan untuk menyedekahkan atau menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu keesokan harinya, ia berdagang seperti biasa. Lalu Masya Allah, ia mendapatkan 2 peti. Jadi bertambah satu peti. Yang tadinya satu peti menjadi 2 peti. Keesokan harinya, ia menyedekahkan kembali hartanya, sebagian hartanya. Lalu ia mendapatkan lagi 1 peti. Jadi terus bertambah satu peti di saat ia menyedekahkan sebagian hartanya. Jadi sedekah ibaratkan kita tuh nabung sama Allah, sesuai dengan janji Allah yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendak. Yang keempat, wa farabuka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kita mungkin sering atau pernah menyanyiakan waktu kita dengan hal yang tidak bermanfaat, ya gak sih? Misalnya scroll IG, buka YouTube, nonton YouTube, misalnya buka sosmed gitu, Twitter, atau apa sih, scroll itu scroll TikTok, atau mungkin game gitu ya, main game tanpa ingat waktu, atau mungkin bahkan kita nonton drakor atau anime full seharian. Berarti gak boleh dong nonton drakor atau nonton anime. Boleh banget, boleh saja. Itu hiburan lah ya. Tapi kita harus bisa memanage waktu kita. Kita harus bisa membagi waktu kita. Jangan sampai full seharian waktu kita itu kepake dengan hal-hal yang gitu-gitu aja gitu loh. Jadi gunakan
sebagian waktu kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Contohnya baca buku, belajar, olahraga, atau hobi-hobi yang bermanfaat lainnya, atau bantu-bantu orang tua di rumah, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhir, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Di sini ada yang tahu nggak kapan kalian ditakdirkan untuk meninggalkan dunia ini? Rekan RJUG sekalian, kita tidak akan tahu gitu kapan kita wafat, kapan kita meninggalkan dunia ini. Semuanya itu misteri, hanya Allah yang tahu. Yang kita tahu itu kematian itu tidak memandang usia, ya bisa saja seminggu yang akan datang, 5 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang, atau bahkan esok nyawa kita dicabut seberapapun usia kita. Jadi tugas kita mah manfaatkan umur sebelum dikubur. Tugas kita mah fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kematian itu kepastian. Kita terlahir dengan suatu cara, namun kematian dapat menjemput kita dengan berbagai cara. Kita tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena kematian tidak menunggu kita untuk berubah. Kematian tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tetapi kitalah yang menunggu kematian dengan bertaubat. Terus kalau dosa, percuma taubat oke pasti mau diterima. Kan innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sebanyak apapun dosa kita, selagi kita mau bertaubat di jalannya, selagi kita mau bertaubat dengan niat karena Allah, insya Allah akan Allah ampuni sebanyak apapun dosa kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila memiliki banyak kekurangan di dalam penyampaian atau pengucapan katanya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.